Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Ministep untuk analisis ras model. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interpretasi data output hasil analisis ras model. Dengan terlebih dahulu harus mengetahui sejarahnya, bagaimana sih sejarah ras model itu sendiri. Jadi, George Ras itu adalah ahli matematika dari Denmark, mengemukakan pendapat bahwa kesempatan untuk dapat menyelesaikan satu soal dengan benar bergantung pada rasio antara kemampuan individu dan tingkat kesulitan butir soal. Oleh karena itu, pemodelan ras mengestimasi skor murni atau true score yang menunjukkan tingkat kemampuan individu serta tingkat kesulitan butir soal. Seperti yang sudah minggu lalu kita pelajari, yaitu tentang tutorial aplikasi Ministep. Jadi aplikasi Ministep ini sendiri merupakan program khusus yang digunakan untuk analisis pemodelan ras yang bisa bekerja di bawah sistem Microsoft Windows. Selain aplikasi Ministep, ada juga yang namanya program WinStep. Jadi kalau Ministep ini merupakan versi sederhana untuk menganalisis model ras, sedangkan program WinStep adalah versi yang lebih luas. Kemampuan dari Ministep ini terbatas, hanya dapat mengolah 25 butir soal dan 75 responden. Karena aplikasi Ministep ini free, maka kalian bisa mendownloadnya di link berikut. Nanti bisa di-download untuk menganalisis ras model. Yang akan saya bahas di pertemuan kali ini ada 8 topik pembahasan. Yang pertama, summary statistik, item fit order, work map, item measure, person fit order, skalogram, dan item diff. Yang pertama yaitu summary statistik. Jadi untuk summary statistik di sini menggambarkan reliabilitas yang didapatkan dari instrumen yang dikembangkan. Berdasarkan hasil jawaban siswa, bisa terlihat reliabilitasnya berapa. Jadi ada 3 kriteria reliabilitas. Yang pertama ada percent reliability. Ini mengukur konsistensi jawaban dari siswa. Kemudian item reliability yang mengukur kualitas dari butir soal berdasarkan hasil jawaban siswa. Kemudian ada Cronbach Alpha Reliability, di sini menggunakan KR20 yang menghitung reliabilitas instrumen yang dikembangkan secara keseluruhan. Contohnya di sini adalah output dari summary statistik. Jadi ada percent reliability-nya 0,83 dan 0,84, kemudian item reliability-nya 0,78 dan 0,77. Kemudian hasil nilai Cronbach Alpha atau KR20 yang didapatkan sebesar 0,88. Nah, untuk ketiga kriteria ini sudah ditetapkan kriterianya pada slide selanjutnya. Tapi untuk membaca output ini bisa diinterpretasikan bahwa konsistensi jawaban dari siswa itu bagus. Dalam hal percent reliability-nya bagus, akan tapi kualitas butir soal yang dikembangkan ini masuk dalam kategori cukup, atau item reliability-nya masuk dalam kategori cukup. Sedangkan untuk nilai Cronbach Alpha-nya masuk dalam kriteria bagus sekali. Artinya, instrumen yang dikembangkan memiliki nilai koefisien reliabilitas yang bagus sekali. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ada di slide selanjutnya. Maksudnya adalah kriteria dari nilai percent reliability dan nilai item reliability. Jadi, misal nilainya kurang dari 0,67 masuknya dalam kategori lemah. Berarti konsistensi berpikir peserta didik dan kualitas butir soalnya masuk dalam kategori lemah. Apabila lebih dari 0,94 masuknya dalam kategori istimewa. Begitu juga dengan nilai Cronbach Alpha yang sudah ada kriterianya. Karena tadi kriterianya 0,88, maka masuknya dalam kriterianya bagus sekali. Kemudian, yang kedua adalah item fit order.
Jadi item fit order di sini dengan kata lain adalah tingkat kesesuaian butir soal atau validitas butir soal. Digunakan untuk menjelaskan apakah butir soal berfungsi normal melakukan pengukuran atau tidak. Untuk item fit order di sini menggunakan kriteria dari Boon et al. 2014. Jadi kriteria yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian butir soal yang tidak sesuai atau outlier atau misfit ada 3 kriteria. Yang pertama yang dilihat adalah nilai MNSQ, yaitu antara 0,5 sampai 1,5, kemudian nilai ZSTD antara min 2 sampai plus 2, kemudian nilai PT Measure Core atau Point Measure Correlation, itu dari 0,4 sampai 0,85. Nah, apabila ada item yang tidak memenuhi ketiga kriteria ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa itemnya tidak fit atau tidak valid dan harus diganti, diperbaiki, atau bahkan dibuang. Akan tetapi, jika antara nilai MNSQ dan PT Measure Core ini tidak memenuhi kriteria, tetapi nilai ZSTD memenuhi, maka butir soal masih dianggap valid, masih bisa diperbaiki tanpa harus dibuang. Ini adalah contoh dari item fit order. Jadi yang sudah saya kotaki merah di sini artinya tidak memenuhi ketiga kriteria yang telah disebutkan oleh Boon et al. 2014 tadi. Contohnya di sini soal nomor 21. Pada soal nomor 21 di sini, nilai outfit MNSQ-nya sebesar 4,38. Padahal seperti yang kita tahu, menurut Boon et al. Tadi nilai MNSQ yang diterima hanya dalam kisaran 0,5 sampai 1,5. Nilai ini sangat jauh dari kriteria, sehingga tidak masuk dalam kriteria MNSQ. Begitu juga dengan nilai ZSTD-nya yang melebihi 2 dan nilai PT Measure Core-nya. Nomor 13 juga demikian. Dari ketiga kriteria ini tidak memenuhi. Oleh karena itu, nomor 21 dan nomor 13 masuk dalam kriteria soal yang tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau tidak fit. Akan tetapi, bagaimana dengan yang tidak memenuhi nilai MNSQ dan PT Measure Core, tetapi nilai ZSTD-nya masih memenuhi, seperti contohnya nomor 25 dan nomor 14 di sini, maka di sini masih masuk dalam kategori soal yang valid, sehingga hanya perlu diperbaiki, tidak perlu dibuang. Seperti itu. Kemudian untuk rank map, jadi untuk rank map di sini menggambarkan sebaran dari kemampuan siswa dalam menjawab dan kesulitan butir soal. Untuk kemampuan siswa ada di sebelah kiri dari peta rank di sini, kemudian untuk sebaran kesulitan butir soal ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk angka di sini 4321, 0, min 1, min 2, min 3, dan min 4 ini menunjukkan nilai logit. Nah, bagaimana dalam membaca ini? Jadi, yang pertama difokuskan adalah tingkat kesulitan butir soal dan tingkat kemampuan abilitas yang tertinggi. Jadi, contohnya di sini ada S13. S13 menempati posisi paling atas. Artinya di sini soal nomor 13 menempati tingkat kesulitan yang paling tinggi. Kemudian untuk abilitas siswa di sini yang paling tinggi adalah 01 PK dan 02 LD. Artinya, kedua siswa ini abilitasnya paling tinggi di antara 24 siswa lainnya. Dan yang paling bawah di sini adalah siswa nomor 24 PD. Siswa nomor 24 PD memiliki kemampuan yang paling rendah. Begitu juga dengan soal. Soal nomor 9 di sini adalah soal yang paling mudah. Selanjutnya yang dilihat ada T. Jadi ada 2 T di sini. Di sini adalah yang dimaksud batas 2 defisiasi standar atau T. Apabila masih masuk dalam kategori T ini, artinya soalnya atau kemampuan siswanya masih normal. Tetapi jika sudah di luar 2 batas defisiasi standar ini, kemungkinan soalnya perlu diperbaiki, mungkin terlalu mudah atau terlalu sulit. Begitu juga dengan kemampuan siswanya.
Contohnya saja S9. S9, soal nomor 9 di sini berada di luar dua batas defisiensi standar. Artinya, soal ini sangat mudah, sehingga kebanyakan siswa dapat mengerjakan soal nomor 9 dengan benar. Jadi, probabilitas untuk mengerjakan soal nomor 9 dengan benar itu besar sekali. Untuk siswa 24 PD juga demikian. Siswa 24 PD karena berada di luar dua batas defisiensi standar ini, maka siswa tersebut sangat kesulitan sekali dalam menjawab soal yang disediakan. Kemudian untuk siswa 01 PK, 02 LD, 03 LD, 04 LK, dan 05 PK, di sini posisinya ada berada di atas soal nomor 13. Artinya, kemungkinan besar kelima siswa ini seharusnya dapat menjawab soal nomor 13 dengan benar. Akan tetapi, mereka bisa menjawab dengan benar atau tidak, nanti bisa dilihat lebih lanjut di skalogram. Kemudian item measure. Item measure atau tingkat kesulitan butir soal. Untuk mengetahui tingkat kesulitan butir soal, dapat dilihat dari nilai logit tiap butir soal yang dapat dilihat pada kolom measure. Nilai logit yang tinggi menunjukkan tingkat kesulitan butir soal yang tinggi. Bagaimana penentuannya? Yang dilihat adalah dari nilai standar defisiensi dan nilai rata-rata logit butir soal. Untuk nilai rata-rata logit butir soalnya 0,0 dan nilai standar defisiensinya 1,31. Ini di contoh yang saya berikan. Jadi setiap pengujian nanti menghasilkan nilai standar defisiensi yang berbeda. Dan ada 4 kategori soal yang sudah saya kategorikan, yaitu sangat sulit, sulit, sedang, dan mudah. Item measure di sini berkaitan dengan wake map yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Akan tetapi bedanya kalau dalam item measure di sini nilai logitnya terlihat dengan jelas. Jadi nilai logit pada kolom measure ini menunjukkan seberapa besar tingkat kesulitan butir soal. Contohnya di sini soal nomor 13 tadi yang menempati soal paling sulit. Kalau di wake map tadi berada di paling atas. Untuk di item measure di sini terlihat jelas bahwa nilai logitnya adalah 2,92. Ini adalah nilai logit kesulitan butir soal yang paling sulit tadi. Mengapa sulit? Terlihat bahwa yang bisa menjawab benar soal nomor 13 ini hanya 6 dari 24 siswa. Kemudian dari item measure di sini juga bisa dilihat bahwa kesulitan butir soal yang memiliki nilai logit yang sama artinya memiliki tingkat kesulitan yang tidak jauh berbeda. Contohnya, soal nomor 1, 11 dan 14 di sini memiliki nilai logit 1,33, masuk dalam kategori sulit. Artinya ketiga soal ini memiliki tingkat kesulitan yang tidak jauh berbeda. Kemudian percent measure. Untuk percent measure di sini maksudnya adalah tingkat abilitas siswa. Jadi digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa dalam menjawab soal. Tingkat abilitas siswa ini telah diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah, berdasarkan nilai logit tiap persen. Penentuannya sama dengan item measure tadi, yaitu berdasarkan nilai standar defisiensi sebagai tolak ukurnya dan nilai rata-rata logit persen. Untuk kriterianya, di sini saya kriteriakan tinggi, sedang, dan rendah. Nilai logit yang tinggi menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan soal yang tinggi. Artinya, siswa dengan nilai logit yang tinggi, kemampuan dalam menjawab soal dengan benarnya juga tinggi. Hal ini berkorespondensi dengan total skor. Contohnya di sini, siswa nomor 1. Tadi siswa nomor 1 berada di, kalau di wake map tadi, ada di paling atas. Artinya, siswa nomor 1 ini memiliki kemampuan yang paling tinggi dibandingkan dengan 24 siswa lainnya. Di sini terlihat dengan jelas bahwa siswa nomor 1 dapat menjawab dengan benar keseluruhan soal. 25 soal dapat dijawab dengan benar, sehingga nilai logitnya mencapai 5,28 logit. Nilai logit ini tentu lebih tinggi dari nilai logit kesulitan butir soal yang paling tinggi tadi.
Kalau di butir soal yang paling tinggi tadi, soal nomor 13 nilai logiknya 2,92, sedangkan untuk siswa nomor 1 ini nilai logiknya 5,28, ini jauh lebih tinggi. Berarti memang kemampuan siswa ini sangat luar biasa untuk menyelesaikan seluruh soal dengan benar, termasuk soal tersulit. Begitu juga dengan siswa nomor 2. Siswa nomor 2 memiliki nilai logik 3,98. Ini berada di atas dari nilai logik kesulitan butir soal paling tinggi. Berarti kemungkinan besar siswa nomor 2 juga dapat menyelesaikan soal nomor 13 dengan benar. Nah, informasi person measure ini berkaitan dengan item measure tadi sudah yang digambarkan dengan peta WEG, yaitu seberapa besar kemampuan siswa dalam menjawab soal yang tersedia. Kemudian person fit order. Untuk person fit order di sini dapat mendeteksi apabila didapati adanya individu yang pola responnya tidak sesuai atau berbeda. Yang dimaksud pola respon berbeda adalah adanya ketidaksesuaian jawaban yang diberikan berdasarkan abilitasnya dibandingkan dengan model ideal. Untuk kriteria penentuannya hampir sama dengan item fit order tadi, yaitu menurut Boon et al. 2014 ada 3 kriteria juga, nilai outfit MNSQ, ZSTD, dan PT Measure Core. Jadi, walaupun kriterianya ini hampir sama, perbedaannya terdapat pada nilai outfit ZSTD. Kalau tadi di item fit itu nilai outfit ZSTD-nya jika masih memenuhi, maka butir soalnya masih dianggap valid. Akan tetapi di sini jika memenuhi dan kedua nilai outfit lainnya tidak memenuhi, maka dianggapnya tidak fit. Atau harus diperiksa lebih lanjut lagi bagaimana pola respon dari siswanya itu sendiri. Contohnya di sini, siswa nomor 23 dan siswa nomor 2. Siswa nomor 23 ini jelas termasuk siswa yang tidak fit karena ketiga kriterianya tidak memenuhi. Akan tetapi siswa nomor 2 ternyata nilai ZSTD-nya memenuhi. Nah, walaupun nilai ZSTD-nya memenuhi di sini, tapi nilai MNSQ dan PT Measure Core-nya tidak memenuhi, maka siswa nomor 2 ini harus tetap diperiksa jawabannya melalui skalogram. Apakah sebenarnya ada masalah dengan pola responnya ini atau pola responnya sudah masuk dalam kriteria ideal. Sedangkan untuk yang lainnya hanya tidak memenuhi pada satu kriteria, maka dianggap bahwa pola responnya ideal. Skalogram di sini jadi, informasi dari pola respon yang tidak biasa pada person measure tadi bisa diketahui lebih lanjut melalui skalogram. Melalui matriks Widman atau skalogram ini dapat diketahui penyebab secara langsung kenapa pola responnya tidak sesuai dengan model. Keuntungan atau keutamaan lain dari skalogram ini bisa mendeteksi adanya kecurangan, apakah siswa saling mencontek, atau indikasi awal untuk melihat jika didapati nilai person yang sama. Oke, penampakan dari skalogram adalah seperti ini. Jadi, yang paling kanan di sini menunjukkan kriteria soal yang paling sulit, yaitu soal nomor 13, dan paling kiri di sini menunjukkan soal yang paling mudah, yaitu soal nomor 9. Begitu juga dengan yang di bawahnya ini. Tadi, didapati dari person measure itu bahwa siswa nomor 23 dan siswa nomor 2 menunjukkan pola respon yang tidak ideal. Di sini dapat diperiksa, contohnya, siswa nomor 23 ini. Siswa nomor 23 ini abilitasnya itu min 1,51 logit. Tadi nilai abilitas dapat dilihat di person measure. Ini masuk dalam kategori siswa dengan abilitas rendah. Nah, terlihat dari skalogram ini siswa nomor 23 ternyata dapat menjawab dengan benar soal nomor 13, kemudian soal nomor 11, soal nomor 19, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Sedangkan kelima soal ini nilai logitnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai logit abilitas siswa yang hanya min 1,51 logit. Untuk kelima butir ini nilai logitnya berturut-turut adalah plus 2,92, plus 1,33, plus 0,10, 0,10 dan min 1,43.
tentu ini nilai logitnya berada jauh di atas nilai logit dari abilitas siswa. Akan tetapi, siswa nomor 23 ini dapat menjawab keseluruhan butir itu dengan benar, yang seharusnya siswa ini tidak dapat menjawab dengan benar. Sedangkan pada soal nomor 8, yaitu soal termudah kedua, nilai logitnya min 2,15 yang seharusnya bisa dijawab dengan benar oleh siswa nomor 23 ini, ternyata dia tidak bisa menjawab dengan benar. Padahal nilai logitnya memenuhi. Nah, kemungkinan dapat diindikasikan bahwa dalam menjawab soal 13, 11, 19, 2, dan 3, terdapat tebakan atau lucky guess. Jadi, siswa nomor 23 ini dalam menjawab 5 soal dengan benar itu hanya menebak, berarti tidak memahami konsepnya. Sedangkan dalam menjawab soal nomor 8 yang seharusnya bisa dijawab berdasarkan nilai logitnya, berarti siswa tersebut tidak cermat dalam menjawab, sehingga jawabannya salah, seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan pola respon dari siswa nomor 23 LK ini menjadi tidak fit atau tidak ideal. Begitu juga pada siswa 02 LD. Siswa 02 LD ini berdasarkan nilai logit yang terdapat di person measure tadi, nilai logitnya adalah plus 3,98 logit. Nah, ini termasuk dalam kategori siswa yang memiliki abilitas yang tinggi. Siswa 02 LD ini tidak dapat menjawab dengan benar soal nomor 21. Padahal soal nomor 21 ini logitnya lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai logit abilitas siswa. Nilai logit abilitasnya tadi plus 3,98, sedangkan soal nomor 21 ini memiliki nilai logit min 0,53 logit. Nah, seharusnya siswa nomor 02 ini kan dapat menjawab butir nomor 21 dengan benar, tetapi ternyata menjawabnya salah. Ini butir 21, dia menjawabnya salah, di sini 0. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa dalam menjawab soal nomor 21 terdapat ketidakcermatan atau careless dalam menjawab butir soal tersebut. Inilah yang menyebabkan pola respon dari siswa tidak sesuai atau tidak fit dan tidak ideal. Kemudian untuk siswa nomor 4 dan 5 tadi, memang di person fit itu terlihat pola respon jawabannya ideal, tetapi ternyata di skalogram di sini terlihat bahwa siswa nomor 4 dan 5 memiliki jawaban yang sama, pola respon jawaban yang sama. Maka dapat diindikasikan kedua siswa tersebut kemungkinan mencontek lebih besar. Kemudian item diff. Item diff atau bias di sini dapat melihat apabila didapati salah satu butir soal ini menguntungkan salah satu individu yang lain. Jadi, suatu pengukuran yang valid ini apabila salah satu ukurannya adalah instrumen atau butir soal yang digunakan tidak mengandung bias. Suatu instrumen atau butir soal bias jika didapati bahwa salah satu individu dengan karakteristik tertentu lebih diuntungkan dibandingkan individu dengan karakteristik yang lain, misalnya jenis kelamin. Misalnya soal nomor 1 itu lebih mudah ternyata dijawab oleh siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan. Begitu dengan soal nomor 3, lebih mudah dijawab oleh siswa perempuan dibandingkan siswa laki-laki. Maka dapat dipastikan itu mengandung bias dan harus diperbaiki. Deteksi diff di sini apabila memiliki nilai probabilitas kurang dari 5%. Di sini yang terdeteksi bias adalah nomor 21 dan nomor 25. Nilai probabilitasnya yaitu 0,03. Ini kurang dari 5%. Dan bisa dideteksi lebih lanjut dari grafik berikut. Ini grafik diff juga, plot S3W1. Jadi di sini terlihat ada kesenjangan pada soal nomor 21 dan nomor 25. Untuk soal lainnya, polanya sama, apabila ke bawah semua, ke atas semua. Sedangkan untuk soal nomor 21 dan 25 di sini, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini artinya ada kesenjangan. Yang ke atas ini menunjukkan laki-laki, yang ke bawah menunjukkan perempuan. Dan yang ke atas ini menunjukkan bahwa soal nomor 21 dan 25 ternyata lebih sulit dikerjakan oleh siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan.
Artinya, soal nomor 21 dan 25 di sini merugikan salah satu gender dan harus diperbaiki. Jadi yang ke atas ini menunjukkan tingkat kesulitan dan yang ke bawah yang lebih mudah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.